Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehan Navigator. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang VLAN trunking protokol ya teman-teman. Nah, untuk bab pertama itu ada konsep VTP. Nah, sini untuk VTP itu dibagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada server, lalu klien. Nah, yang terakhir adalah transmitter ya teman-teman. Nah, jadi di sini terdapat contoh atau gambar 9 switch yang akan dikonfigurasikan 200 VLAN. Nah, ketika jumlah VLAN yang tidak masuk akal ketika kita konfigurasikan secara manual satu persatu switch itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nantinya kita akan mengkonfigurasikan satu buah switch saja yang akan kita jadikan server. Nah, sini kita cukup mengkonfigurasikan VLAN-nya pada server ya teman-teman. Dan nantinya si klien akan menambahkan informasi VLAN yang kita konfigurasikan di server ya teman-teman. Jadi formulaan VTP itu ada konfigurasi kita agar tidak memakan waktu yang lama. Nah, dari ketiga jenis VTP yang sudah saya sebutkan, yang sering digunakan yaitu adalah switch server dan klien ya teman-teman. Nah, itu hanya akan kita gunakan saat butuh saja ya teman-teman. Oke, mungkin itu untuk konsep VTP ya teman-teman. Kita bisa lanjut pada materi yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu konfigurasi VTP. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 buah switch yang sudah saya hubungkan dengan satu sama lain, yang sudah saya konfigurasikan juga trunking ya teman-teman. Jadi kita tinggal konfigurasikan VTP nya. Ya, sini saya belum mengganti untuk nama-nama atau jenis-jenis pada switchnya ya teman-teman. Ini untuk nama-nama pada tiap switchnya sudah saya ganti. Nah, tinggal kita konfigurasikan VTP nya. Nah, di sini juga sudah terdapat nama-nama ya. Sudah saya ganti ini untuk jenis-jenis nama-namanya. Nah, sini untuk switch 1 dan 5 itu menggunakan switch server ya teman-teman. Nah, untuk switch 2 dan 3 itu akan menjadi switch client, dan untuk switch 4 itu akan menjadi transparent ya teman-teman. Oke, jadi untuk pertama-tama kita bisa masuk ke dalam switch pertama. Nah, jadi sini untuk konfigurasikan VTP nya kita bisa masuk ke dalam konfigurasi enable ya. Selanjutnya sini kita bisa katakan kita perintah VTP mode server ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan domainnya ya teman-teman. VTP domain .com. Oke. Nah, sini kita juga akan masukkan passwordnya ya. Nah, untuk passwordnya yaitu 123 ya. Nah, sini kita sudah sini sudah aktif ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa konfigurasikan pada switch yang kedua atau switch client. Nah, sini untuk server kliennya atau switch kliennya kita akan memasukkan namanya yaitu mode client ya teman-teman. VTP mode client. Nah, untuk domain maaf salah, VTP domain. Nah, untuk domainnya kita masukkan nama domain yang sama seperti server ya teman-teman, yaitu rehan.com. Nah, untuk passwordnya juga kita harus sama. Oke, di sini sudah aktif dan kita lakukan hal yang sama pada switch 3.
Oke, kita lanjut konfigurasikan pada switch 4 atau pada mode transparan ya teman-teman. Dan di sini kita bisa katakan kata perintah VDP mode transparan ya teman-teman. Masih sudah aktif. Selanjutnya bisa kita masukkan domainnya ya. Kita masukkan saja domainnya sama seperti switch yang lainnya, dan passwordnya juga sama ya teman-teman agar mudah diingat. 1 2 3. Oke, jika sudah, kita bisa konfigurasikan pada switch 5 pada dengan mode server. Sama domain VDP password 1 2 3. Oke, jika sudah, kita bisa masuk ke dalam switch 1 kita uji ya teman-teman. Nah, sini kita akan membuat VLAN 1 dan 2 untuk pengujian. Oke, sini bisa kita buat untuk VLAN 2. Nah, sini untuk VLAN 2 kita beri nama A dan oke, kita exit dulu. Dan untuk VLAN 3 kita beri nama B. Oke. Selanjutnya bisa kita cek itu dengan kata perintah to show VLAN brief. Nah, oke, di sini sudah aktif ya, dan sini sudah terdapat VLAN 2 dan 3 dengan nama A dan B. Nah, sini kita juga cek pada switch 2 atau switch client apakah akan mendapatkan informasi mengenai VLAN dari switch 1 atau server. Kita bisa ketik to show VLAN brief. Nah, oke, sini sudah terdapat ya teman-teman. Nah, artinya jika VLAN 2 dan 3 sudah muncul, itu artinya konfigurasi pada VDP server itu sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut pada materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu problem dan solving revision number. Jadi di sini saya sudah menambahkan satu buah switch. Nah, di sini saya contohkan saja untuk pembelajaran. Nah, switch ini dari gedung A ya teman-teman. Nah, si switch ini bekas dari gedung B teman-teman, yang artinya switch 5 ini memiliki konfigurasi atau bekas konfigurasi dari gedung B ya teman-teman. Jadi di sini misalnya saja switch 5 itu memiliki konfigurasi 10 VLAN ya teman-teman. Nah, sini kita coba untuk konfigurasikan terlebih dahulu menggunakan server ya teman-teman, atau mode server, yaitu VDP mode server. Nah, untuk domainnya itu sama ya teman-teman. Nah, sini jika kalian bisa masukkan passwordnya sama seperti pada switch sebelumnya. Jika sudah, kita akan membuat VLAN 2 sampai 10 ya teman-teman. VLAN 2. Terus VLAN 3, VLAN 4 sampai 10 ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa lihat apakah VLAN-nya sudah tertambahkan dengan kata to
show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdapat 9 VLAN ya teman-teman yang sudah saya konfigurasikan. Nah, ini kan bekas dari gedung B ya teman-teman. Misalnya ya kita ketikkan to show VTP status ya teman-teman. Nah, sini sudah terdapat. Nah, sini sudah terdapat konfigurasi 9 revision. Nah, sini untuk VLAN dari gedung B itu nah, sini terdapat configuration revision. Nah, untuk switch 6 yang bekas dari gedung B itu revision numbernya itu 9, sedangkan switch 5 ini akan masuk ke gedung A teman-teman, dan gedung A ini hanya nah, sini untuk gedung A itu terdapat hanya 4 revision number. Kita bisa lihat to show VTP status teman-teman. Nah, di sini hanya terdapat 4 revision number, yang artinya gedung A itu konfigurasinya itu lebih rendah dibandingkan switch 6 dibandingkan switch 5 teman-teman. Nah, jadi sangat berbahaya nantinya ketika switch 5 ini memasuki gedung A. Nah, jika switch 5 ini masuk ke gedung A, nantinya konfigurasi dari gedung A akan berubah menjadi 9 revision teman-teman. Kita contohkan dan kita hubungkan pada switch 5 ya. Kita coba lihat. Nah, sini bisa kita konfigurasikan terang terlebih dahulu ya teman-teman. Benar. Oke. Nah, kita tunggu sampai kabelnya hijau ya teman-teman. Oke. Oke, kabelnya sudah hijau ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek to show interface terang ya. Nah, oke, di sini sudah terdapat 2 mode terang yang mengarah ke switch 1. Oke, kita coba cek VTP nya ya teman-teman. To show VTP status. Nah, sini otomatis untuk switch 4 akan otomatis mengikuti switch 5 dari gedung B ya teman-teman. Jadi konfigurasi gedung A akan berantakan. Nah, ini akan jadi sangat berbahaya. Kita mempunyai solusi agar switch 5 mengikuti konfigurasi gedung A ya teman-teman. Jadi kita bisa hapus terlebih dahulu untuk kabelnya ya teman-teman.
lalu kita bisa tambahkan VDP nya ya teman-teman. Lalu kita bisa tambahkan VDP nya, atau kita tambahkan VLAN lagi ya teman-teman. Nah sini kita tambahkan agar menjadi pembeda ya teman-teman. Ini saya akan buat VLAN 11 dan 12. Oke, setelah itu kita bisa cek untuk VDP statusnya. Ini sudah terganti ya, untuk configuration revisionnya menjadi 14 ya teman-teman. Nah pada switch 4 itu 9, nantinya kita akan membuat switch 5 mengikuti sini kita akan membuat switch 5 itu mengikuti konfigurasi pada gedung A ya teman-teman. Jadi langkah pertama kita bisa masuk ke mode transparan ya teman-teman, agar mengubah revision nomornya menjadi 0. Kita bisa VDP mode transparan ya. Oke. Setelah itu kita bisa masukkan domainnya juga. Kita juga akan memasukkan passwordnya ya teman-teman. Oke, sini kita coba to show VDP status lagi ya teman-teman. Nah sini sudah berubah menjadi 0 ya teman-teman. Nah ini nantinya kita akan mengkonfigurasikan agar switch 5 mengikuti konfigurasi dari gedung A. Nah kita bisa masuk ke dalam VDP mode server ya teman-teman. Maaf lagi. Oke, jika sudah, kita bisa masukkan domainnya lagi. Kita juga masukkan passwordnya. Nah jika sudah, kita bisa menghubungkan lagi ya teman-teman, bukan menggunakan kabel. Nah jika sudah kita hubungkan, kita bisa konfigurasikannya lagi teman-teman. Nah sini kita bisa konfigurasikan terang lagi ya teman-teman. Ini kita bisa konfigurasikan terangnya dulu ya. Juga konfigurasikan pada switch 5 nya ya. Oke. Jika sudah, kita bisa to show VDP status. VDP 5 otomatis akan mengikuti konfigurasi switch 4 pada gedung A.
Nah, nantinya gedung A tidak akan berubah konfigurasinya jika ada perangkat yang ingin masuk ke dalam ruangan, teman-teman. Nah, ini kita dapat masuk ke dalam mode transparan terlebih dahulu agar mengubah revision numbernya menjadi 0, dan kita ubah lagi menjadi mode server. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Nah, oke, mungkin itu saja untuk materi dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam praktek, dan sampai jumpa pada video berikutnya.